Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada materi Madatul Aqidah, yaitu mata kuliah atau pelajaran akidah di dalam kitab Al-Bidayatu fil Aqidah, permulaan atau bidayah dalam akidah, syarah dari Syekh Wahid bin Bali. Al-Muhadaratul Ula, yaitu muhadarah pertama, muqaddimah. Alhamdulillah wahidul ahad al-munazzah an syaitan tasyrik. Segala puji bagi Allah satu-satunya yang disucikan dari segala kesyirikan dan yang menyerupai, dan wal walad dan anak. Salat dan salam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabatnya dan orang-orang mengikuti asarnya. Dan saya meminta tolong kepada Allah dan wa alja'u, dan berlindung kepadanya, wa bihi a'tasim, dan kepada dialah aku meminta permohonan atau pertolongan. Dalam mukaddimah ini, musannif menjelaskan kepada kita bahwasanya beliau, yaitu musannif, memulai dengan memuji Allah, itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha mulia dan maha tinggi, dan dialah satu-satunya. Dan manusia kebanyakan bersyukur kepada Rabbnya setiap nikmat, dan Allah ahdatsahullah, dan Allah memberikannya kepada setiap nikmat dan memberikannya juga kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ketika Rabbmu memberikan izin kepadamu, jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat kalian. Maka syukur kepada Allah Azza wa Jalla sebab fil mazid, sebab ditambahkannya nikmat, dan lalai dari nikmat Allah tabaraka wa taala sebab hilangnya nikmat. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minasyakirin. Kami meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kami dan kalian termasuk golongan orang-orang bersyukur. Alhamdulillah wahid al-ahad, yakni segala puji bagi Allah yang satu-satunya atau yang maha esa. Maksudnya di sini adalah, yaitu Syekh menjelaskan annallaha jalla wa ala fardun samad wahid ahad. Tadi masuk dari al-wahid al-ahad adalah bahwasanya Allah jalla wa ala, dia itu individu atau sendiri, samad, tempat bergantung, satu-satunya. Anisyariki wasyabihi wal walad. Allah itu satu-satunya dari syirik dan yang menyerupainya dan memiliki anak. Maka Allah Jalla wa'ala disucikan dari setiap sifatnya yang kurang dan menetapkan setiap sifatnya yang sempurna. Di antara sifat-sifat yang kurang, bahwasanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam kerajaannya subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sifat-sifat kekurangan, yaitu menjadikan Allah itu ada yang serupa dengannya, atau Allah memiliki anak. Maka Allah Jalla wa'ala tidaklah sesuatu pun yang menyerupai dia. Tidaklah sesuatu pun yang menyerupainya di dalam asma dan sifatnya, dan tidak pula di dalam sifatnya, nama-nama dan sifatnya, dan tidak pula pada perbuatannya subhanahu wa ta'ala. Wal walad, dan anak maksudnya adalah bahwasanya Allah Jalla wa'ala laisa lahu waladun kama idda'a nasara. Allah itu tidak memiliki anak sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani bahwasanya Isa adalah anak Allah, dan anggapan Yahudi bahwasanya Uzair anak Allah. Semua itu di antara kalimat-kalimat yang batil. Semuanya itu adalah bagian dari kalimat-kalimat yang batil dan akidah yang rusak. Dan Allah Subhanahu wa taala munazzahun, disucikan dari itu semua. Salat dan salam kepada penghulunya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang cahaya kepada kita melalui kedua tangannya. Sepatutnya kita bersalat kepadanya, as-salawat salam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
Dan Nabi juga mengatakan orang yang bakhil itu, orang yang pelit adalah ketika namaku disebut lalu dia tidak berselawat kepadaku. Dan penghulunya manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ana Said, saya adalah penghulu anak cucu Adam, wala fakhr, dan saya tidak sombong dan tidak bangga. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita kedudukan beliau, dan beliau tidak ada berbangga diri dengan itu. Bahwasanya beliau menjelaskannya ini adalah sekedar sebab karena bayan, penjelasan. Dan fahuwa mukallafun bil bayan alaihi salatu wassalam. Maka beliau itu sebenarnya dibebani dengan bayan, penjelasan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa al-athar. Dan untuk keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti peninggalan mereka, yaitu salawat dan salam untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsiran al-al qaulan li ahli ilm. Kemudian para ahli ilmu itu mentafsirkan mana kalimat al-al, yaitu ada dua perkataan. Perkataan pertama bahwasanya alihu yaitu keluarganya Rasulullah SAW, yaitu orang yang beriman kepada Rasul dan mereka meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Sedangkan tafsiran kedua, mana al itu adalah Nabi SAW dan seluruh kaum mukminin yang bertakwa. Sahabat adalah man sahiban Nabi SAW, barang siapa dia adalah orang yang mengikuti Nabi SAW dari kalangan muhajirin dan ansor dan selain mereka, di antara orang mengikutinya dan orang yang di sesudah mereka atau di belakangnya alaihi salam. Sahabat dia adalah orang yang mengikuti Nabi SAW meskipun satu kali dan meninggal di atas Islam. Wa man iktafa al-athar, yaitu orang mengikuti jejaknya, yaitu salatan wassalam bagi setiap yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti peninggalan beliau dan mengikuti sunnah beliau dan mengikuti ucapan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bagi seorang muslim yaitu mengajari dirinya dan anak-anaknya bagaimana mengikuti peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal kutubi allati tu'inuka 'ala dzalik, dan di antara kitab-kitab yang membantumu di atas itu, pertama adalah kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Kemudian haitsu jama'a arba'ina adaban, dan dia itu terdiri dari kumpulan 40 adab dari adab Nabawi Asy-Syarifah, seperti adab makan dan minum, dan adab tidur sallallahu alaihi wasallam, dan adab zakat dan haji dan selainnya. Di antara adab-adab yang sepatutnya bagi seorang muslim berhias dengan adab tersebut. Wabillahi asta'inu ilaihi alja'u bihi wa a'tasim, dan kepada Allah aku memohon pertolongan dan kepadanya aku berlindung. Bahwasanya manusia apabila ingin beramal, yaitu amal duniawi atau amal ibadah, amal agama, wajib baginya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Dan meminta pertolongan kepada Allah tabaraka taala, kamu mengetahui bahwasanya kamu itu tidak mampu untuk melaksanakan amal tersebut atau pekerjaan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah dan taufiknya subhanahu wa ta'ala. Awid nafsak, kembalikanlah dirimu kepada meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap perkara-perkaramu, atau ulangilah atau senantiasalah dirimu itu meminta pertolongan kepada Allah pada setiap perkara-perkara kepadamu, apakah perkaranya itu besar atau kecil. Dan engkau pergi solat subuh, solat fajar, berdoalah kepada Allah agar Allah menolong engkau dalam kekhusyukan dan kekhuduan dalam solat. Apabila kamu tidur di malam hari, berdoalah kepada Rabbmu agar Rabbmu itu menolongmu untuk qiyamul lail. Dan jika engkau ingin membaca Al-Quran, berdoalah kepada Rabbmu
agar Rabbmu itu membantumu dalam membaca Al-Quran. Dan jika kamu ingin berbuat baik terhadap kedua orang tuamu, atau bersilaturahim, atau melakukan ketaatan di antara ketaatan, berdoalah kepada Rabbmu agar Rabbmu menolongmu dan untuk melaksanakannya sebagaimana yang dicintai dan diridainya Allah Subhanahu wa taala, dan melarangmu dari perkara-perkara duniawi. Dan jika kamu ingin melakukan apa saja amalan duniawi, maka meminta pertolonganlah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepadamu untuk melaksanakan perkara ini, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai. Wa ilaihi alja. Alja yaitu kepadanya berlindung. Seorang manusia, seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Tabaraka taala setiap perkaranya. Berlindung kepada Allah di setiap perkara yang dia takuti, dan berlindung kepada Allah setiap perkara yang maka Allah akan menolongnya. Maka Allah akan memberikan taufik kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan kebaikan kepadanya, maka Allah akan meneguhkan dirinya. Ini makna dari al-aja. Wa bihi a'tasim. Itu engkau wa bihi a'tasama. A'tasama, yakni engkau berlindung kepada Allah dari setiap segala yang ditakuti, dan memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan berlindung kepada Allah dari musuh-musuh, dan berlindung kepada Allah dari segala keburukan, dan berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan melindungimu dan memperbaiki keadaanmu. Qala Syekhuna hafizahullah, Syekh berbicara mengatakan di sini, dan wa ba'd, dan setelah itu, maka ini adalah ringkasan di dalam akidah yang dikumpulkan dari beberapa sisi dan menjelaskan kaedah-kaedahnya atau pokok-pokoknya. Aku memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kami di atas iman dan mematikan kami di atas iman, dan mengumpulkan kami di bawah liwat, yaitu bawah bendera Habibina, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ringkasan di dalam akidah dan ringkasan di dalam kalimat yang sedikit yang tersusun terkumpul dari makna yang banyak. Dimustahabkan, bal akan tetapi diutamakan bagi setiap penuntut ilmu apabila ia ingin membangun dirinya pada ilmu din dan lughah, hendaklah dia menghafal setiap ilmu di antara para ilmu yang ringkas dalam akidah, fikih, usul, hadis, sirah, tafsir, dan selain itu nahwu, balaghah, wal bayan, wa nahwu dzalika, dan yang sejenis itu di antara ilmu-ilmu ini. Dan ia membangun dirinya dengan menghafal yang ringkas. Kemudian setelah itu berpindah ke fase kedua dengan mempelajari syarah yang ringkas beserta dengan dalilnya. Dan dengan ini dia telah membangun dirinya dalam ilmu agama dan syariat dan bahasa. Dan ini adalah ringkasan yang ada di hadapan kami, ringkasan yang mudah yang dinamakan dengan al-bidayah fil aqidah. Yujma'u atrafuha, dan digabungkanlah dari sisi beberapa sisinya. Maksudnya adalah menggabungkan setiap apa yang berkaitan dengan akidah secara mujmal, secara global, dan menjelaskan asasnya atau pokoknya, yaitu menjelaskan pokok-pokok akidah yang 6, yang mana dibangun di atasnya akidah yang jelas di dalam rukun iman yang 6 yang diambil dari hadis Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu iman? Kemudian iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat dan kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Dan ini adalah rukun yang 6. Dia adalah rukun iman dan akidah Islam. Dan ini adalah ringkasan yang ada di hadapan kami yang akan dijelaskan rukun-rukun ini insyaallah taala. Nah, kami memohon dan saya memohon kepada Allah agar menghidupkan kami di atas iman. Dan ini adalah doa dan tadarru', kekusukan kepada Allah agar Allah menjadikan kami hidup dalam keadaan beriman kepada Allah, kemudian bertawakul kepadanya,
yang beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya, tidak ada selainnya. Dia pula yang menghidupkan kami, dan dia pula yang mengukuhkan kami, mengkokohkan kami di atas akidah yang sahihah sampai kami berjumpa Allah di atas itu. Dan ini adalah pertanyaan yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Engkau berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan kau di atas iman dan akidah yang benar sepanjang hidupmu, karena hati adalah bisa berubah-ubah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita tadarruk, khusyuk kepada Allah dan berdoa kepadanya, dan mengokohkan hati kita di atas tauhid yang murni, dan mengumpulkan kita di bawah bendera kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah doa juga dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan kita pada hari kiamat di bawah bendera Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita di antara orang yang taat kepadanya di dunia dan mengikuti sunnahnya, dan di akhirat kita dikumpulkan di bawah benderanya, dan kita masuk di belakangnya, yaitu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhuna hafizahullahu taala al-aqidah fa fiha sittatu abwab. Dan syekh kita berbicara mengatakan akidah padanya terdapat pada 6 pintu. Yang pertama al-iman billah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Dan kelima beriman kepada hari akhir. Dan keenam beriman kepada qadar dan qada. Dan ini adalah rukun sittah atau rukun iman. Dalilnya adalah hadis Jibril alaihissalam, dan nanti kita akan datang penjelasannya secara terperinci di dalam ringkasan ini insyaallah. Syekh kami mengatakan, Syekh Hafizahullah mengatakan, bab pertama beriman kepada Allah, dan dia adalah sab'atu dawabit, dan dia memiliki di dalamnya terdapat 7 kaidah dawabit. Yang pertama, kaidah pertama adalah tauhid rububiyah. Dia adalah mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Tauhid rububiyah, engkau beriman bahwasanya Allah Rabb, Murabbi, yang mengatur seluruh makhluknya dengan nikmatnya subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala, dia Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Rabbnya manusia dan jin, dan burung, dan malaikat, dan angin, dan pohon, dan matahari, dan bulan, dan bulan, dan langit, dan bumi, dan semua sesuatu dan segala sesuatunya subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan tauhid rububiyah adalah yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya, dan di antara perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala al-ihya wal imatah, yaitu menghidupkan dan mematikan, dan menciptakan, dan mengatur, dan memberi rezeki, dan sejenis itu dan semisal itu. Fata'ala, dan kemarilah bersama kami lita'ammal, hendaknya kita menta'amul, yaitu memikirkan pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, agar kita berdalil dengannya atas kemuliaan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan iltaqa rajulun zindiq, seorang berjumpa dengan zindiq, bisyafi'i rahimahullah, yaitu seseorang zindiq ini bertemu dengan Imam Syafi'i. Lalu, wahai Syafi'i, apa dalilmu adanya Allah? Kemudian beliau menjawab, lihatlah kepada pohon ini, syajarat tut, pohon tut. Lihatlah kepada daunan, salah satu dari daun-daunan pohon tersebut. Sesungguhnya itu adalah bukti wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata, kaifa dzalika? Bagaimana itu? Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ini daun, bukankah warnanya satu dan rasanya satu? Qala bala, ya. Akan tetapi
kamu memakannya, akan tetapi dud al-qaz yaitu ulat memakannya, maka keluarlah hariran na'iman, yaitu benang sutra yang lembut, dan al-dhiba memakannya, yaitu rusa memakannya, maka keluarlah misk, wangi yang baik, dan lebah memakannya juga, maka keluarlah madu yang murni, dan para hewan memakannya, lalu keluarlah ba'ar wa muntanan, yaitu keluarlah seperti ba'ar, itu kotoran. Dan di antara yang didapatkan ini, hal hadhihi al-masani' fi tilkal hayawanat, maka siapa yang menciptakan hewan itu, innahu Allah, sungguhnya Allah khaliq bariyat. Fabuhitat alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Fabuhitat yaitu terdiam orang-orang, fabuhita artinya maka terdiamnya orang kafir, dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Idza ta'ammala al-insanu, apabila manusia mentafakuri dalam penciptaan Allah Azza wa Jalla, qawwa al-iman, imannya akan menjadi kuat di hatinya, dan dia beriman kepada Rabbnya dengan iman yang jujur. Faya ajaban kaifa yu'sa al-ilah am kaifa yajhaduhu al-jahid wa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu al-wahid. Maka sungguh mengagumkan bagaimana Rabb itu, ilah itu dimaksiatkan. Bagaimana orang yang mengingkar itu melakukan pengingkaran, dan setiap tanda-tanda yang dia miliki menunjukkan bahwasanya dia wahid. Ya akhil karim, apakah kamu mengetahui ar-ra'd, yaitu semacam apa? Petir. Yusabbihu bihamdi rabb. Dia kilat itu dia bertasbih dengan memuji Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usabbihu ra'du wa bihamdi wal malaikatu min khifah." Dan petir kilat itu bertasbih dengan memuji Rabbnya dan para malaikat dikarenakan takut kepadanya, kepada Allah. Apakah kamu tahu bahwasanya burung bertasbih kepada Rabbnya dan memujinya? Allah SWT berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bahwasanya apakah kamu tidak memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wat thair safat, dan burung-burung, dan setiap kullu qad alima salatuhu wa tasbihu, dan setiap diketahui salatnya dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Apakah kamu mengetahui bahwasanya air dan tumbuh-tumbuhan dan benda mati dan batu dan pohon bertasbih kepada Rabbnya, memuji Rabbnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minni syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya tidaklah sesuatu itu melainkan memuji, bertasbih kepada Rabbnya, akan tetapi tidaklah kalian paham dengan tasbih mereka. Apa kamu mengetahui bahwasanya bumi sujud kepada Rabbnya, dan bintang sujud kepada Rabbnya, dan matahari sujud kepada Rabbnya, dan bulan sujud kepada Rabbnya, dan gunung sujud kepada Rabbnya, dan pepohonan sujud kepada Rabbnya, dan hewan-hewan yang melata sujud kepada Rabbnya. Allah berfirman, alam tara, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah, yaitu apa yang ada di langit dan di bumi, sujud kepada Allah. Bulan, bintang, kemudian matahari, gunung, pepohonan, hewan melata, semuanya dan kebanyakan dari manusia, dan kebanyakan haqqa alaihi al-azab, dan kebanyakan mereka itu mendapatkan azab. Dan barang siapa yang merendahkan Allah, maka tidaklah ada yang memuliakannya. Aku memohon kepada Allah agar memuliakan kita dengan ketaatan. Ketahuilah akhil karim, bahwasanya an-nazar, yaitu melihat pada makhluk-makhluk Allah, menunjukkan bahwasanya adanya Rabb yang mulia dan ilah yang besar, dan yusayyiru, dan mempergunakan, dan dialah yang menggerakkan seluruh alam. Salil wajha al-khadara, tinggalkanlah syairnya tadi.
perhatikanlah, ta'ammal ma'i, renungilah bersamaku akhi karim. Perhatikanlah kepada pohon yang tinggi ini. Tanyalah dirimu, asluha, yaitu pokoknya, badrah saghirah, yaitu habba saghirah, yaitu biji yang kecil. Dan perhatilah kepada pohon al-ful al-qasir, pohon kacang yang lemah. Asluha, yaitu akarnya itu sebuah habbah, yaitu biji ful yang besar. Mahadza, apa ini? Ka'anna rabbal izzah, seakan Rabb yang mulia tabaraka ta'ala, anbata minal habba, dialah yang menumbuhkan habba yang besar, yaitu biji yang besar, pepohonan yang kecil dari bijian yang kecil yang lemah dan pohon yang besar lagi tinggi. Dan dia menginginkan agar mengikatkan hati kalian dengan sebab, dan sesungguhnya dia ingin hati kalian itu bergantung dengan pencipta, dengan sebab penciptaannya subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid rububiyah yaitu tumbuh secara fitrah setiap manusia. Tidaklah fitrah itu berubah. Perhatikanlah kepada posisi ini. Seorang laki-laki Inggris bersama istrinya itu pergi ke Yaman, atau datang ke negeri Yaman sa'ihaini, yaitu bertraveling atau berrihlah, tamasya. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, mari kita mencelah min hadza alimiddin, yaitu tokoh agama ini. Maka keduanya mendatangi alim tersebut. Lalu istrinya berkata, li hadzal alim man ta'bud? Qala Allah, wa madinu qala al-Islam. Lalu istri si orang Inggris ini mengatakan kepada si alim, siapa yang kamu sembah? Lalu dia menjawab, Allah. Dan apa agamamu? Lalu dia berkata, Islam. Istri orang Inggris ini bertanya, saya akan bertanya kepadamu satu pertanyaan yang berkaitan dengan sesembahanmu. Dan jika engkau menjawab pertanyaanku, aku akan masuk Islam bersamamu. Dan jika engkau tidak mampu menjawabnya, alimtu annaka ta'budu wahaman. Maksud aku mengetahui bahasanya yang kamu sembah itu adalah waham, satu yang tidak ada atau masih prasangka. Wa ta'budu adaman, yang kau sembah itu tidak ada. Qala laha salim. Lalu saya terima. Lalu dia berkata, man ta'bud? Siapa kamu ibadahi? Allah. Kemudian wanita Inggris ini bertanya lagi kepada tokoh agama, beritahukanlah kepadaku matul hadil, berapa panjang ilah ini dan berapa lebarnya. Jika engkau menjawabnya pertanyaan ini, aku akan masuk Islam bersamamu. Dan jika kamu tidak mampu, aku mengetahui bahwasanya kamu itu mengibadahi waham atau sesuatu yang tidak ada. Dan dia menjawab dan mengatakan, apakah kamu mencintai suamimu ini? Kalau dia berkata, iya. Kemudian dia mengatakan, berapa panjang cintamu dan berapa luas cintamu kepadanya? Lalu dia menjawab, apakah cinta itu bisa diukur dengan kilometer? Lalu dia berkata, cinta. Lalu si tokoh agama ini berkata kepada wanita Inggris, cinta itu, dan dia adalah diantara makhluk Allah, tidaklah dia tunduk kepada ukuran, dan kamu menginginkan engkau tukhda'i, dan kau menundukkannya kepada Allah sang pencipta manusia untuk diukur. Allah tidaklah serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Tidaklah dia masuk di bawah ukuran atau dikiaskan, dan tidaklah diketahui dengan panca indera. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
Lalu wanita Inggris ini berkata, lalu wanita Inggris dan suaminya berkata, kami bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Hakadha hil fudalla. Demikianlah wahai orang-orang yang mulia. Wanzur ila ba'dil makhluqatillah. Dan perhatikanlah kepada sebagian makhluk Allah Jalla wa Jalla, agar engkau melihat Rabb kamu yang mana yang telah menciptakan segala sesuatu dan menciptakan fitrah secara alami, Rabbaniyah, yang menunjukkanmu kepada ma'asyihi, kepada kehidupannya. Dan perhatikanlah kepada tikus. Yang tikus itu minum dari minyak fi ala jarrah, di tutup yang paling tinggi, jarrah. Maka berkuranglah, maka tidaklah yang mampu sampai kepadanya, dan dia pergi lalu membawa di dalam mulutnya sebuah air, dan dia menuangkannya fil jarrah, dan dinuangkan ke dalam botol tersebut. Lalu airnya turun ke bawah jarrah dan naik, dan minyak itu naik ke atas jarrah, yaitu kepada botol. Lianna karena minyak itu penuh, lebih kurang dari penuhnya air. Kemudian dia minum apa yang naik dari minyak. Pertanyaan, siapa yang lebih mengetahui tikus ini bahwasanya minyak itu penuh, lebih kurang dari penuhnya air. Kemudian dialah yang mengetahuinya. Dia adalah Allah Rabbnya yang telah menciptakannya dan memberikannya rezeki. Kemudian ini adalah qasidah fi tafakkuri fi makhluqatillah jalla wa ala. Qasidah natruk insyaallah. Syekh Wahid bin Salam Bali huwa mutakhassis fil lughah. Insyaallah. Siapa? Cukup, Pak. Yang terakhir soal pertanyaan al-islah as-su'al. Ma makna qaul musannif? Apa maksud perkataan musannif, penulis, bukan Syekh Hasim Bali, tapi yang penulis al-bidayatul aqidah, al-munazzahu 'anil syirik wasyabih wal walad. Soal pertama. Soal kedua, kenapa musannif berkata, dan demi Allah dan kepada Allah aku memohon perlindungan dan meminta pertolongan. Pertanyaan ketiga, dan apa yang harus diutamakan bagi seorang penuntut ilmu ketika mengawali menuntut ilmu, jika ingin idza arada an yakhtasira, jika ingin mempersingkat umurnya dalam menuntut ilmu dan mengumpulkan ilmu yang banyak. Hadza soal mujud fi safha al-ula. Alhamdulillah. Tamat al-qiraah.